kita tahu, kita paham sekali bahwa jangan sampai koperasi nanti ini ya menjadi alat politik. Koperasi di Indonesia itu selalu dicurigai. Harus dijadikan bonsai, selalu menjadi kecil, tidak boleh gede. Makanya saya minta koperasi simpan pinjam itu dimoratorium dulu. Sekarang koperasi sektorial yang harus dibina, yang harus dikembangkan. Di sini ada koperasi yang menaungi otomotif. Tapi koperasinya jadi apa? Untuk pemenuhan snack, nasi bungkus, aneh. Realitasnya negara ini puluhan tahun menyerahkan diri pada model ekonomi oligarkis. Seberapa besar risiko yang akan dihadapi? Menurut saya Pak Prabowo tidak bergebing. Kenapa? Pak Prabowo, saya bangga dengan beliau. Dan saya mengatakan rakyat Indonesia harus berterima kasih. Kenapa? Karena beliau kembali kepada ekonomi konstitusi. Maaf, selama ini kita mengingkari ekonomi konstitusi kita. Untuk kesekian kalinya kami di forum ini harus menyebut bahwa poin utama kenapa forum saya ini ya Profesor Unsensor memberi perhatian pada seluruh kebijakan Presiden Prabowo adalah keberanian untuk mengambil sikap bersama dengan pikiran banyak orang sejak puluhan tahun seharusnya. Dalam bahasa yang sedikit agak ideologis itu, bagaimana sosialisme itu ingin diterjemahkan, banyak program. MBG, sekolah gratis, koperasi 80.000 di seluruh Indonesia, banyak macam. Itu menarik bagi kita. Maka untuk itu kami ingin membahas satu poin pada bagian itu. Apa itu adalah rencana pembentukan. Mungkin bukan rencana lagi karena tampaknya sedang dalam inisiasi untuk pelaksanaan. 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah apakah seperti ini bentuknya yang kita inginkan? Ada banyak pendaran di luar sana. Maka saya ingin membawanya dalam forum kita. Hari ini saya menghadirkan dua narasumber saya yang tentu saja kami anggap paham tentang apa yang sedang kami bahas. Yang pertama adalah Bapak Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang kebetulan pernah menjadi Ketua Dewan Koperasi Indonesia hanya selama 25 tahun. Pak Nurdin, terima kasih ya. Terima kasih. Sudah hadir di sini. Yang kedua, saya juga ingin mendapatkan suara yang dengan narasi yang mungkin bisa melengkapi pemahaman kita tentang rencana ini adalah Dr. Dewi Tenti. Orang menyebutnya Dr. DT. Seorang pemerhati koperasi UKM dan ekonomi kreatif. Saya dibawain dua buku nih. Sebenarnya ada tiga, ada tertinggal satu di sana tadi. Bu Dewi, terima kasih ya. Terima kasih. Sudah dibawain bukunya. Terima kasih kembali. Saya ke Pak Nurdin dulu. Pak Nurdin, Anda pernah sempat mengatakan kepada saya bahwa secara tujuan ini luar biasa. Seperti senafas dengan pembukaan saya tadi. Tetapi kemudian ada catatannya bahwa seharusnya koperasi tidak didekati dengan model seperti itu. Atau seperti itulah kira-kira. Ini ada yang kita bisa lihat di sini ya. Inisiatif Pak Prabowo melalui Impres. Ternyata Impres ya nomor 9 tahun 2025 membentuk 80.000 koperasi. Ada banyak diskusi yang akan kita lakukan menyangkut soal ini. Soal pendanaannya terutama. Bisa nggak kami didapatkan penjelasan sebenarnya kita harus melihat program besar ini seperti apa? Dan apakah model seperti ini yang seharusnya berada pada posisi kita? Bung Akbar, terima kasih diundang untuk forum ini ya. Saya sering mengatakan di setiap kesempatan, termasuk waktu Munas Dekoping bulan Desember tahun lalu, 2004, saya mengatakan bahwa koperasi, insan-insan koperasi, pemikir, praktisi koperasi harus berbangga dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia, kepada Indonesia yang telah memilih Pak Prabowo sebagai presiden. Kenapa? Karena dari asta cita beliau itu menggambarkan bahwa beliau punya kesadaran yang sangat tinggi untuk menjalankan ekonomi nasional kita dengan berlandaskan kepada konstitusi, yaitu mulai dari pembukaan 145,
tujuan nasional kita salah satu yang memajukan kesejahteraan umum. Kemudian Pancasila, sila kedua dengan sila kelima, kemanusiaan yang ada beradab, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kemudian yang sering saya katakan bahwa landasan sebetulnya ekonomi kita dari sisi konstitusi, landasan berkaitan dengan pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Nah, kemudian Pak Prabowo dalam asas-asasnya tegas mengatakan bahwa ini akan dilaksanakan dengan berprinsip kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, oleh karena itu dengan adanya instruksi beliau untuk membentuk Koperasi Merah Putih di dalam desa adalah ini menjalankan ekonomi konstitusi. Ini tepat, tetapi di dalam prosesnya tidak boleh instruktif. Instruksi membentuk koperasi sebuah kebenaran sebagai penjelmaan daripada ekonomi konstitusi. Tapi dalam proses pembentukannya tidak boleh instruktif. Kenapa? Karena hakikat pembentukan sebuah koperasi adalah mengandung prinsip kebersamaan, kesetaraan, demokratisasi, kemandirian, dan menghadirkan kesejahteraan bersama. Itu prinsip dasar daripada pembentukan sebuah koperasi. Nah, oleh karena instruksi membentuk adalah sudah merupakan implementasi daripada pasal 33 khususnya ayat 1. Nah, tetapi proses pembentukannya jangan instruktif. Harus serahkan kepada rakyat yang membutuhkan. Misalnya gini, di sebuah daerah Buakbar, mereka di sana kebanyakan petani. Ya, maka di situ adalah koperasi pertanian. Sekalipun bernama Merah Putih. Di daerah tersebut kebanyakan nelayan. Maka yang dibutuhkan oleh nelayan itu apa? Karena prinsip bentuk koperasi adalah ada kebutuhan yang sama, ada kepentingan sama, ada tantangan yang sama yang tidak bisa dilakukan secara sendiri. Maka mereka membentuk koperasi agar bisa memenuhi kebutuhannya, bisa mengatasi tantangannya, dan bisa memenuhi kebersamaannya, mencapai cita-citanya untuk kemakmuran bersama. Itu hakikat daripada bentuk sebuah koperasi. Nah, oleh karena itu maka yang paling penting di sini adalah ketika koperasi sudah terbentuk, maka tidak boleh instruktif dalam pelaksanaannya, tapi harus pemerintah memberikan alokasi ekonomi yang adil. Kenapa koperasi selama ini? Alokasi ekonomi. Alokasi ekonomi. Bukan alokasi modal. Bukan alokasi modal. Alokasi ekonomi, modal akan mengikut. Jangan terbalik. Jangan alokasi modal baru alokasi ekonomi. Karena kalau alokasi modal betul-betul dikasih alokasi ekonomi. Tapi ketika alokasi ekonomi yang adil untuk koperasi, maka pasti modal mengikut. Misalnya gini, ketika koperasi diminta untuk membeli gabah beras, maka siapapun, bank maupun non-bank pasti bisa membiayai karena ada alokasi ekonomi. Dan yang selama ini koperasi itu tidak mendapatkan keadilan dari sisi alokasi ekonomi. Nah, itulah kemudian instruksi Bapak Presiden ini adalah suatu yang sangat tepat sekali dari sisi penjelmaan implementasi ekonomi konstitusi. Tetapi pembentukannya jangan instruktif. Jangan kita mengulang daripada impres tentang KUD. Impres tentang KUD berhasil menjalankan penugasan pemerintah, tapi gagal menjadi pelaku ekonomi dominan di desa maupun secara nasional. Apa yang berhasil adalah KUD berhasil menyalurkan pupuk, membeli gabah beras sehingga tercipta kestabilan. Ya, kemudian tercipta swadaya beras ketika itu berhasil, tapi gagal di dalam melakukan fungsinya sebagai pelaku ekonomi dominan. Kenapa? Karena tidak diberikan alokasi ekonomi yang adil, hanya diberikan penugasan oleh pemerintah. Ini kita tidak boleh ulangi. Saya ada dua catatan bagus di sini dari Bruno Rowlands, mantan Direktur Jenderal International Cooperative Alliance, mengatakan gini. Negara boleh memfasilitasi, tapi tidak bisa menggantikan proses organik yang lahir dari keperluan dan keyakinan komunitas itu sendiri. Dari Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian dari Bangladesh, pendiri Grameen Bank, yang mengatakan begini, sepanjang hidupnya membuktikan bahwa kekuatan ekonomi rakyat itu lahir dari kepercayaan mikro, bukan dari desain makro. Saya bawa dalam konteks pembicaraan kita. Tidakkah dalam kenyataannya juga, Pak Nurdin, koperasi kita itu sebenarnya kalau kita mau mengakunya, itu sebenarnya juga dimiliki oleh satu kelompok atau satu pihak secara sangat dominan. Maka konsep awal koperasi itu dalam banyak contoh, terutama pada tahun-tahun tidak lama dari hari ini, itu juga sebenarnya kita pertanyakan gitu. Apakah, pertanyaannya pada bagian ini, apakah
kebijakan dan keputusan presiden dan pemerintahan ini membentuk seperti ini yang instruktif, istilah Anda tadi itu, karena ingin mencoba memediasi kesulitan terjadi di lapangan. Ya, jadi gini, perintah Pak Prabowo membentuk koperasi itu benar, tetapi proses pembentukannya jangan instruktif. Nah sekarang saya ingin mempertanyakan kepada Menteri Koperasi surat edarannya, karena surat edarannya itu instruktif, ya. Instruktif bukan lagi instruksi membentuk koperasi, tapi sudah instruksi proses pembentukannya. Beda. Bung Akbar silakan bentuk koperasi ketika rakyat di situ membutuhkan. Nah, ketika rakyat membutuhkan, maka proses pembentukannya dari rakyat, bukan dari pemerintah. Nah, kalau surat edaran Menteri Koperasi, dia sudah menetapkan di situ adalah bahwa ketua pengawas itu adalah kepala desa. Ini menurut saya yang tidak tepat. Gitu. Kenapa? Karena bukan lahir dari anggota. Yang kedua, kita tahu, kita paham sekali bahwa jangan sampai koperasi nanti ini ya menjadi alat politik. Ya. Jangan sampai koperasi itu menjadi alat politik. Kenapa? Kepala desa dipilih secara langsung. Ya. Dan dulu ya, sebelum pilkada secara langsung, pilpres secara langsung, memilih seorang kepala desa, ini saya kasih contoh aja Pak. Memilih seorang kepala desa itu karena tokoh. Hari ini memilih kepala desa sekalipun dia tokoh, kalau tidak punya uang tidak bisa. Nah, ketika kepala desa menjadi ketua pengawas Koperasi Merah Putih, ini berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan koperasinya ini ketika dia akan ikut untuk pemilihan kepala desa. Jadi kepala desa menurut saya tidak tepat kalau ditunjuk menjadi daripada pengawas. Nah ini, itu yang saya maksud. Proses pembentukannya tidak boleh seperti itu. Nah sekarang, yang sebetulnya yang terjadi Pak Akbar itu karena negeri ini, itu kita sejak pendiri bangsa ini, sejak proklamasi, kita belum pernah memiliki undang-undang perekonomian nasional. Sampai di situ dulu Pak Nurdin, karena tadi sudah mulai menyentuh pada ini podcast politik. Jadi kalau biasanya kami membahas sesuatu itu ujung-ujungnya ke situ juga nantinya. Tadi kan sudah dimulai, tapi ditahan dulu. Karena saya justru berharap sebenarnya pemerintah memberi penjelasan lebih banyak. Sekaligus saya mau sampaikan bahwa saya sudah berusaha mengontak 2 teman saya yang memimpin kementerian ini. Saya telah berusaha mengontak Saudara Budi Ari, menterinya, Menteri Koperasi, sahabat saya, dan juga Ferry Juliantono, Wakil Menteri, juga sahabat saya. Tetapi tampaknya mereka sangat sibuk mengurus koperasi negeri ini, maka belum sempat ke sini. Oke, saya ke Ibu Dewi Tenti dulu. Tadi Pak Nurdin telah membahas gambaran besarnya ya, bahwa mungkin tujuan benar adanya, tetapi dalam prosesnya tidak seperti itu. Apa catatan Anda dengan banyak buku yang telah Anda tulis? Catatan saya adalah semakin hari semakin masyarakat kita tidak mengenal apa itu koperasi. Indonesia menjadi negara yang memiliki koperasi paling besar seluruh dunia. Harusnya itu mendapat applause yang luar biasa. Tetapi kalau lihat ini katanya juga debatable, GDP-nya hanya sekitar 5,1, katanya sih lebih rendah. Hal itu menunjukkan adanya banyak kepentingan politik yang menunggangi. Karena seharusnya apabila volume koperasinya banyak, tentunya kesejahteraannya juga akan berimbang. Ya, dibandingkan dengan Kenya aja, Kenya katanya 50%. Padahal di satu sisi di dalam regulasi Indonesia itu memberikan panggung saja kepada koperasi. Tetapi ada yang salah sehingga akhirnya pencapaian GDP-nya pun tidak maksimal. Nah, makanya saya sebagai pemerhati di sini sangat mengapresiasi seharusnya dua gebrakan dari Pak Prabowo. Yang pertama adalah memberikan ruang tersendiri Kementerian Koperasi, tidak digabungkan dengan UKM kembali, karena katanya koperasi itu harusnya mencontoh dari dunia luar yang sudah harus industri ya, tidak hanya dipatok sebagai kelas kecil menengah ke bawah gitu. Pertama, kedua juga koperasi itu tadi bukan kumpulan modal, tapi kumpulan orang. Jadi harus lebih fokus kepada bagaimana orang ini bisa bergerak bersama-sama. Kedua gebrakannya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, biarpun sedikit ada ambiguitas. Kita tahu dari 2019 ke 2024 itu pemerintah baru saja membubarkan 70.000 atau 80.000 koperasi KUD, karena katanya banyak di jumlah tapi tidak ada aktivitasnya, otomatis itu mengganggu lah ya. Nah, kemudian baru selesai dibubarkan di era sebelumnya, dan sekarang ada Koperasi Desa Merah Putih.
Artinya akan menambah lagi volumenya ya, jumlah daripada keberadaan koperasi di Indonesia. Tapi kembali lagi kepada yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa kita itu sebetulnya nggak butuh, tapi butuh ruang. Butuh ruang. Sebelumnya kemarin saya ada sedikit wawancara juga, belum apa-apa udah dicurigai. Ini mau memonopoli apa gitu kan. Jadi ruang koperasi di Indonesia itu selalu dicurigai. Harus dijadikan bonsai, selalu menjadi kecil, tidak boleh gede. Nah, kalaupun gede, itu harusnya dilihat adalah apa model bisnisnya dan pola permodalannya. Tidak hanya dengan pemberian seperti yang sekarang akan diformulasikan, karena itu di Indonesia akan menjadikan koperasi lebih tidak dipercaya. 2 buku saya itu menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat kepada koperasi karena banyak sekali ditunggangi oleh hal-hal yang sebetulnya. Bu Dewi, ada pertanyaan yang agak mendasar sebenarnya di sini dan saya minta juga jawaban dari Pak Nurdin nantinya. Bahwa bisakah kita melihat rencana besar ini, rencana hebat ini juga dalam format yang sedikit agak filosofis, mungkin cenderung militan. Apa yang saya maksud adalah, saya sudah buka tadi pada pembukaan saya. Banyak kebijakannya Presiden Prabowo itu yang tampaknya ingin menunjukkan bahwa saya sosialisme. Saya seorang penganut sosialis. Ya, termasuk ekonomi sosialis. Maka saya bentuklah ini. Dalam apa yang saya maksud adalah tampaknya beliau ingin menggeser nih. Kalau selama ini negara diserahkan kepada yang namanya oligarki ekonomi, ini dia mau geser nih pada realitas yang sesungguhnya yang memang dibutuhkan bernama koperasi. Tetapi dengan model seperti ini bisa menjawab nggak pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Kalau kita lihat di dasar perkoperasian adalah adanya militansi anggota. Nah, militansi ini sedang dibuat sepertinya. Tetapi militansi itu tidak ada abrakadabra yang dibuat oleh dari atas ke bawah ya, diciptakan. Makanya kembali lagi harus diberi ruang kepada masyarakat untuk membuat koperasi ini supaya akhirnya merasa bahwa koperasi ini berguna bagi anggota dan bagi masyarakatnya. Kalau kita melihat di Inpres dan surat edarannya menyatakan bahwa ada 3 hal ya. 3 hal yang akan dilakukan. Pertama adalah pembuatan baru, kedua adalah pengembangan, dan ketiga adalah revitalisasi. Kalau saya sih melihat lag-nya itu ada di pembuatan baru. Menyambung tadi Pak Nurdin, kenapa harus buat baru? Kita petakan dulu di desa mana sudah ada koperasi kah atau gerakan koperasi ya Pak? Kan tidak harus koperasi. Gerakan koperasi tinggal dikasih badan hukum. Kemudian dipetakan lagi tadi pertanian, perikanan sesuai dengan apa yang ada di dalam wilayah itu. Kalau apa yang menjadi kebutuhan? Betul. Kalau kita melihat, maaf sekali di SE itu seperti gebiah uyah. Suruh bikin apotik, suruh bikin apa Pak untuk pendingin itu cold storage. Ya, hal-hal yang sifatnya agak sedikit step up jauh dari kebutuhan dasar masyarakat. Sebetulnya memang karena mungkin terlalu terburu-buru, jadi itu yang kepikiran ya. Padahal harusnya pemetaan itu diutamakan. Oke. Wah, penjelasan yang bagus. Pak Nurdin, saya karena Anda orang yang sangat paham soal ini, 25 tahun memimpin Dekopin, maka saya ingin kembali pada pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu Dewi tadi. Kebijakan militan ini, itu mungkin juga tujuannya militan yang saya sampaikan tadi. Bahwa selama ini kita berbicara tentang koperasi, tetapi ruangnya begini. Ya. Jadi gini Pak Akbar, kita harus memahami dulu substansi daripada instruksi Presiden. Oke. Beliau punya visi, punya misi, asta cita. Okay. Ya. Dan sering beliau mengatakan, dan memang tujuan asta cita sebetulnya itu adalah menghilangkan kemiskinan, meminimalkan pengangguran. Itu. Nah, itulah kemudian keluar instruksi beliau yang kita anggap tanda petik ya, itu militan. Nah, sekarang begini, bagaimana mencapai pertumbuhan 8%, menghilangkan kemiskinan, mengurangi pengangguran? Tentu harus ada kebijakan terobosan yang memang bisa kita anggap militan. Okay. Tapi ini sebetulnya juga merupakan kebutuhan. Misalnya gini, sekarang ada 64 juta ya usaha mikro yang mau dinaikkan pangkat kecil. Ada kurang lebih 64.000 usaha kecil mau dinaikkan ke menengah. Itu ya. Ada 94.000 usaha menengah yang mau ditingkatkan menjadi usaha besar. Dan usaha besar hanya ada 5.000 lebih. Nah, usaha mikro ke kecil tidak mungkin bisa dinaik pangkat kalau hanya sendiri.
Kalau Koperasi Merah Putih ini sasarannya adalah yang tadi, ya, maka sangat tepat sasaran keanggotaan adalah pada pengusaha mikro yang harus dikembangkan. Ini harus dikoperasikan, supaya kepentingannya, kebutuhannya, kebersamaannya bisa diatasi melalui koperasi. Kalau ini sasaran keanggotaan itu tepat, nah kemudian diberikan alokasi ekonomi yang adil. Nah, negara mesti hadir memang dalam hal menciptakan fasilitas usaha dan fasilitasi permodalan. Tapi ketika alokasi yang diberikan, maka pasti modal ikut. Jangan diberikan modal yang bersumber dari APBN. Karena itu nanti akan menciptakan koperasi yang tidak profesional. Apa kendalanya dan atau apa problemnya kalau dia dari APBN? Karena kan, saya dengar itu kan, saya dapat satu informasi bahwa ada 3 sumbernya. Ya. Dari dana desa 1 miliar katanya seperti itu. Kita juga, saya belum tahu. Terus dari APBD dan juga dari APBN. Apa masalahnya kalau itu? Jangan. Kenapa? Karena menurut saya itu membuat nanti para pengelola koperasi tidak profesional. Dan itu sangat berbahaya. Mereka dibuntuti dan berbagai ketakutan. Mereka punya ruang gerak tidak fleksibel. Kenapa? Ini ada APBN, bahaya. Kejaksaan bisa turun, kepolisian bisa turun, KPK bisa turun. Itu. Tapi berilah alokasi ekonomi, modalnya ikut dari mana? Perbankan. Ya, tapi ya dari antara kalau investasi besar-besaran bisa juga dari antara. Kenapa mesti dari APBN? Itu yang saya secara pribadi tidak setuju kalau dana untuk Koperasi Merah Putih bersumber dari APBN. Kalau untuk usaha, itu. Tapi kalau fasilitas lain boleh saja. Misalnya apa? Koperasi Merah Putih kan daerah itu daerah pangan, maka perlu GLK, ya. Perlu sarana lantai jemur dan sebagainya, ya. Boleh dari APBN. Dikembalikan oleh Koperasi Merah Putih itu dari hasil transaksi dalam proses penjualan, proses bisnis mereka. Itu boleh. Tapi kalau untuk modal kerja jangan dari APBN. Modal kerja bersumber dari perbankan, ada LPDB. Berilah dana kepada LPDB. Kalau mau APBN ke LPDB. Itu. Nanti LPDB secara profesional kepada koperasi. Itu akan menghadirkan daripada koperasi yang bekerja secara profesional. Pak Nurdin, coba jelaskan ke kami. Kan seharusnya, ya Anda orang yang sangat paham soal ini. Tapi kenapa model dan metode ini yang dipilih oleh pemerintah? Itu kan pasti ada penyebabnya. Salah satunya yang kita dengar adalah susah ini barang kalau tidak dipaksa barang ini, tanda petik ya. Nggak bisa barang ini. Karakter masyarakat kita di bawah itu, terutama pada daerah-daerah di luar Jawa, agak sulit untuk berkumpul. Ini ada catatan yang bagus ini dari seorang ini. Mengatakan begini, koperasi tumbuh dari percakapan sederhana antara seorang ibu yang tak punya cukup modal dan tetangganya yang bersedia menyisihkan sebagian tabungan dari kumpulan warga yang memutuskan, barangkali tanpa banyak teori, untuk menaruh uang mereka di satu tempat agar bisa saling pinjam saat darurat datang. Luar biasa sekali sebenarnya koperasi itu. Tapi saya kembali pada yang saya maksud tadi. Mungkin barangkali pemerintah melihat, wah susah barang ini kalau kayak gini nih. Maka udahlah kita potong kompas saja. Tidakkah itu juga bisa kita pertimbangkan? Nah, sebetulnya begini, harus dipadukan antara instruksi presiden bentuk koperasi dengan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhannya, terhadap tantangannya, terhadap kepentingannya. Ya sekarang begini, presiden mensuruhkan buat Koperasi Merah Putih. Nah, di mana itu Koperasi Merah Putih? Di daerah yang membutuhkan itu. Ya, saya maksud tadi, di daerah nelayan buat Koperasi Merah Putih nelayan. Itu di daerah pertanian, pangan, gabah, beras, ya kayak KUD dulu. Nah, Koperasi Merah Putih yang berada di bidang pangan itu. Nah, kalau ini dipadukan, dia lahir atas dasar kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk menciptakan bersama-bersama, maka itu sinkron dengan instruksi presiden. Tapi kalau nanti yang menginisiasi kepala desa, ya karena instruksi, maka itu ada keterpaksaan, bukan hadir dari kesadaran atas kebutuhan, kesadaran akan kepentingan bersama, kesadaran atas tantangan bersama. Itu karena koperasi prinsipnya itu menciptakan kesetaraan dan ada demokratisasi. Makanya Bung Hatta mengatakan begini, ingin belajar demokrasi, belajar di koperasi. Karena di koperasi ada proses demokrasi. Nah, oleh karena itu, ya sekarang di Koping ini ada dualisme. Itu sebenarnya sangat disayangkan itu bahwa ini. Tapi jangan kita bahas itu, bukan itu. Karena ini amoral demokrasi dan itu inkonstitusional, tidak boleh. Karena di koperasi itu faktor trust sangat tinggi. Makanya di koperasi itu tidak mengenal masa jabatan. Seorang ketua koperasi itu bisa seumur hidup. Kenapa? Karena kepercayaan. Untuk apa dikasih 2 periode?
tidak dipercaya rakyat. Tapi tanpa priorisasi dipercaya rakyat, anggotanya maksud saya, anggota percaya dia akan pilih terus itu. Itulah koperasi karena faktor trust yang sangat tinggi, faktor kepercayaan luar biasa. Nah, ini harus disadari oleh negara. Jadi tidak boleh kita memaksakan untuk membentuk sebuah koperasi ketika masyarakat tidak membutuhkan koperasi itu, karena kepentingannya tidak sama gitu loh. Oke. Ibu Dewi, ini tampaknya saya butuh pendapat Anda dari sisi Anda pada apa yang disampaikan Pak Nurdin tadi. Karena dulu di kampung saya itu ada koperasi. Pengelolanya itu orang buta, udah meninggal. Orang buta, tapi tumbuh padi ya. Cuma kan semakin ketika saya datang kembali ke kampung puluhan tahun lalu itu udah mati itu, sudah nggak ada koperasi itu. Kembali pada pembicaraan kita. Saya butuh respon Anda dari apa yang disampaikan Pak Nurdin tadi, bahwa harusnya tumbuh dari bawah, tapi kan realitasnya masyarakat kita juga tampaknya semakin sulit mengkonsolidasikan diri untuk itu, kecuali untuk beberapa daerah ya. Di Jawa itu kan masih unggu, ewu, pakewu segala macam masih ada, itu masih bisa dikonsolidasikan. Apa tanggapan Anda? Kata kuncinya di sini adalah kepercayaan. Makanya tadi saya sudah bilang juga mengechoing dari Pak Nurdin bahwa krisis kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang sudah dininabobokan selama 75 tahun dengan cara top down. Seperti itu. Sementara kalau kita perbandingkan di Amerika aja 3 orang Amerika, 1 orang menjadi anggota koperasi, 4 orang Jepang, 1 orang jadi anggota koperasi. Karena sudah ada kepercayaan tumbuh daripada keinginan, keperluan mereka. Mereka perlu untuk bergabung dalam suatu komunitas yang akhirnya bisa bekerja sama dan sejahtera bersama. Itu kan akhirnya berkembang, semakin disukai orang, bergabung makin banyak. Ya. Sementara kalau di Indonesia sebetulnya kurang apa sih dengan 2 modal yang makanya Bung Hatta membawa koperasi ke sini, sumber daya manusia yang berlimpah dan sumber daya alam yang luar biasa. Tentunya itu menjadi modal utama bagi koperasi di Indonesia untuk tumbuh secara maksimal. Tapi pertanyaannya adalah kenapa tidak bisa maksimal? Ya karena itu sistem pengaturan atau politiknya yang akhirnya membuat koperasi itu cuman jadi rame kalau pas mau pemilu atau pilkada. Itu sudah menjadi kecium lah uangnya. Oh ini sebentar lagi mau pilkada, ramai nih bikin koperasi. Sangat disayangkan. Dan untuk koperasi Desa Merah Putih saya melihat bahwa ini ada sesuatu gebrakan yang luar biasa, tetapi hendaknya kembali lagi ke dalam sistem kan yang 2 hal yang harus menjadi jalan keluarnya adalah model dan modal. Permodalan di sini tadi jangan sampai masyarakat akhirnya lebih tidak percaya sama koperasi karena apa? Ya misalnya tidak kembali atau seperti apa ya, itu kan akhirnya menjadi mencoreng nama baik koperasi. Banyak diskresi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari Inpres dan surat edaran dan juklaknya berkenaan dengan koperasi Desa Merah Putih ini, seperti misalnya model usahanya ya kan, yang tadi sudah dilokalisir apa saja yang bisa dijadikan usaha dengan alasan mempermudah SK badan hukum supaya keluar. Karena kalau dibiar dibiar bebas nanti takutnya jadi bola liar gitu. Akhirnya koperasi desanya bikin segala macam terserah. Akhirnya oleh Kementerian Hukum kan dilokalisir sehingga model kerjanya apa saja. Kedua tentang modal. Kita tahu bahwa modal, Bapak lebih paham lah ya bahwa modal koperasi itu cuman pokok dan wajib. Itu pokok dan simpanan wajib dan itu tetapi ada beberapa peraturan Menteri Koperasi yang juga mempunyai satu standar bahwa misalnya untuk USP 500 juta dan segala macam itu semua juga mengalami diskresi, tidak ada batas minimal karena harapannya setelah berbadan hukum akan mendapatkan suntikan dana tersebut. Tapi ada 2 hal Pak yang lupa disebutkan di sini. Memang di dalam surat edaran dari Kementerian Menteri Desa disebutkan, tapi coba dipahami ya. Di situ menyebut PP 3398. Jadi dikasih itu kalau sudah berbadan hukum. Dan PP 11 2003 penyaluran bantuan pemerintah kepada koperasi yang telah RAT 2 tahun. RAT 2 tahun? Iya. Jadi yang baru hadir gimana dong? Maksudnya ini relay tidak dengan setelah berbadan hukum langsung dapat suntikan. Tetapi
ada aturan-aturan sebetulnya yang sebelumnya yang harusnya jangan dilanggar juga. Apakah ini akan mendapatkan diskresi juga seperti yang tadi saya bilang tentang modal, dan satu lagi ex officio dari pengawas, yang itu semua mendiskresi keberadaan koperasi sesuai dengan Undang-Undang 2592. Nah, itu jangan sampai akhirnya koperasi yang mempunyai nilai mulia ini nyangkut gitu di hal-hal yang sifatnya teknis. Saya tambah problemnya, Pak Nurdin. Ini saya butuh jawaban Anda ini. Saya ada catatan nih. Saya tadi menyebutnya problemnya. Saya ada catatan nih tentang koperasi simpan pinjam permasalahan nih. Besar ini 26 triliun nih. Saya sebutkan. Koperasi 5 Garuda 570 miliar. Koperasi Timur Pratama 400 miliar. KSP Sejahtera Bersama 8,6 triliun. Kemudian KSP Indusuria, ini yang besar sekali nih, 13,8 triliun. KSP Prakikoya Inti Utama 623 miliar. KSP Prasito Inti Sejahtera 763 miliar. Koperasi Jasa Berkah 226 miliar. KSP Inti Dana 930,1 miliar. KSP Inti Dana tampaknya sudah hampir selesai karena diintervensi oleh Satgas. Pertanyaannya pada bagian ini, tadi kan kita berbicara tentang kepercayaan ya. Ini ternyata problem koperasi banyak nih. Ya, jadi buat begini. Koperasi-koperasi ini bukan lahir karena kesadaran atas kebutuhan anggota. Inilah yang saya maksud. Bukan ini ya. Maksud saya, maaf, saya pernah minta kepada Menteri Koperasi ya, 10 tahun yang lalu bahwa moratorium untuk koperasi simpan pinjam. Kenapa? Karena ini menurut pandangan Dekopin dan yang dialami oleh Dekopin adalah Dekopin itu ada koperasi simpan pinjam itu adalah rentenir berbaju koperasi. Oke. Satu, yang kedua, secara resmi itu saya buat secara resmi saya ketemu Dekopin, saya minta supaya koperasi simpan pinjam tidak boleh melayani non anggota. Gitu. Harus menjadi anggota dulu, diberikan pelatihan, baru berikan pinjaman. Kemudian dia harus menyimpan. Sama kita, kalau kita mau pinjam kredit di sebuah bank, nggak mungkin kita dikasih kalau kita bukan rekening di situ, Dan ketika bukan rekening, pasti ada kita punya setoran dulu minimal. Ya, 1 juta kali 500.000 kak. Sama di koperasi, ada simpanan wajib, ada simpanan pokok. Menjadi anggota, baru boleh layani. Ini enggak. Bayangkan ada sebuah koperasi simpan pinjam, ya. Ya mohon maaf saya tidak bisa, tapi itu dengan bangganya menyampaikan ke saya. Dia ajak saya makan malam waktu itu. Dengan bangganya menyatakan saya sudah menyalurkan pinjaman 200 miliar. Saya tanya, anggotanya berapa? Nggak ada. Koperasi itu didirikan oleh dia bersama istrinya, anaknya, orang tuanya, mertuanya. Karena kemudahan itu. Nah, sehingga bukan kebutuhan anggota. Nah, ketika itu sampai sekarang pun kalau kita menyimpan demand dengan deposito bukannya berapa? 0,0 sekian persen, paling 4%, 5% per tahun. Sementara kalau saya punya uang 10 miliar, saya buat koperasi, cukup dengan saya istri, anak dan adik, saudara bikin koperasi, sekarang 10 miliar. Sekarang 9 orang. 9 orang, 3% per bulan. 36% per tahun. Deposito hanya 5-6% setahun itu. Saya tidak penting anggota, yang penting uang saya tersalur dan kembali. Gitu. Ini yang membuat seperti ini. Jadi koperasi simpan pinjam kebanyakan lahir bukan karena kebutuhan oleh anggota yang punya tantangan, punya kebutuhan yang sama. Itu bukan. Tapi itu juga sekaligus juga membuat persepsi publik terhadap koperasi itu ya. Nah, makanya saya minta koperasi simpan pinjam itu di moratorium dulu. Sekarang koperasi sektorial yang harus dibina, yang harus dikembangkan. Koperasi sekarang sudah hampir jarang sekali yang bisa ekspor, yang bisa impor, yang bersebut sektorial. Bukan sektor simpan pinjam. Nah, sekarang begini Pak, sebenarnya begini. Pak Prabowo, saya bangga dengan beliau dan saya menyatakan rakyat Indonesia harus berterima kasih. Kenapa? Karena beliau kembali kepada ekonomi konstitusi. Maaf, selama ini kita mengingkari ekonomi konstitusi kita. Yaitu pasal 33 ayat 1 dan 3. Sebetulnya dan TAP MPR, jangan lupa, TAP MPR 1998 tentang politik ekonomi dan rangka demokrasi ekonomi itu. Saya jelaskan satu-satu ya. Pasal 33 saya mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Dasar yang sebelum amandemen, penjelasan mengatakan bangun usaha yang sesuai dengan koperasi. Ayat kedua,
cabang-cabang produksi yang penting untuk negara, yang menyangkut wajib orang banyak dikuasai negara. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah bumi dan air dan kekayaan alam terkandalnya dikuasai negara, dipergunakan sebagai kemauan rakyat. Semua berorientasi pada kemauan rakyat. Semua berorientasi bagaimana memajukan kesejahteraan umum, menghadirkan kemauan rakyat. Nah, ini yang tidak dijalankan oleh negara selama ini. Dan yang paling menyakitkan sebetulnya bagi koperasi adalah TAP MPR nomor 16 ya, tahun 98. Demokrasi ekonomi, tak politik ekonomi. Di situ ada 4 pasal. Salah satunya mengatakan begitu. Salah satunya adalah pengakuan tentang pelayanan ekonomi, yaitu BUMN, koperasi dan swasta. Tapi yang paling penting di sini mengatakan bahwa negara memberi prioritas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi, dan mendapatkan perlindungan serta kesempatan usaha yang sebesar-besarnya dengan tidak mengurangi peran daripada BUMN dan swasta. Kemudian pasal 4 kalau nggak salah ya, itu dilarang keras ya, bukan begitu, tapi larang ada penumpukan aset terhadap seseorang maupun sekelompok, dilarang keras. Nah, apa yang terjadi sekarang? Nah, sebetulnya kalau pemerintah, dan saya yakin Pak Prabowo akan kembali, karena beliau selalu mengatakan landasan hukum saya adalah pasal 33 ayat 1 dan 3. Saya contoh gini, kenapa minyak goreng selalu menjadi masalah? Karena negara tidak hadir melaksanakan pasal 33 ayat 2. Ini kan cabang produksi yang penting untuk negara. Sawit selama ini dikuasai oleh swasta, it's okay, tidak bisa lagi kita kembalikan itu. Tapi dalam kondisi itu harusnya sawit itu tidak boleh dikuasai oleh swasta, dikuasai oleh negara. Karena cabang produksi yang penting untuk negara, supaya ibu-ibu, mak-mak tidak marah-marah, kan gitu kira-kira. Nah, sekarang sudah terlanjur dikuasai oleh swasta, it's okay, jangan kita persoalkan. Tapi distribusinya jangan lagi dikuasai oleh swasta. Distribusinya harus dikuasai oleh negara, berikan kepada koperasi. Itu yang sama soal alokasi ekonomi. Ketika negara menguasai ini, oke, kamu produksi sawit, tapi untuk distribusi minyak goreng kepada rakyat itu serahkan kepada BUMN sebagai distributornya, izinnya adalah koperasi. Itu namanya ada keadilan alokasi ekonomi. Ekspor setelah negara menghitung bahwa kebutuhan minyak goreng untuk rakyat sekian juta ton misalnya gitu, sisanya diekspor oleh negara atau diekspor koperasi, bukan lagi oleh swasta. Inilah ketidakadilan dalam alokasi ekonomi Akbar. Negara belum menghadirkan sebuah undang-undang yang bisa mengatur alokasi ekonomi, yang bisa membuat rakyat banyak menjadi tuan rumah negerinya. Sekarang rakyat kita banyak menjadi tamu. Contoh, ketika seorang swasta membagi sebuah tempat butuh lahan, dia membebaskan lahan, mungkin terpaksa, negotiable. Setelah itu rakyat menjadi penonton, rakyat menjadi tamu. Ini tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi kita. Nah, contoh Rempang, kenapa dia begitu? Rakyat tidak mau pada investasi, sebenarnya bagus, ya. Tetapi rakyat kemudian saya diusir dari sini, mereka kemudian jadi penonton setelah itu. Nah, saya mengusulkan untuk masyarakat bisa menerima, ya rakyat bisa sejahtera, beri saham dong. Siapa investornya? Masa kalau kasih 5%, menurut saya tidak terlalu susah bagi investor untuk kasih 5% kepada rakyat. Rakyat pasti pindah. Tapi kemudian dia mengatakan kampung yang saya tinggalkan adalah tetap saya punya. Karena saya ada pemilik di situ. Ketika negara atau swasta membangun jalan tol, tanah yang dilalui, tanah yang dibebaskan, misalnya 100.000 per meter, misalnya contoh aja deh. Tidak usah kasih 100.000, 80.000 bayar cash, 20.000-nya jadi saham. Sehingga ketika tol jadi, dia menjadi pemilik. Itulah ekonomi konstitusi. Padahal saya yakin Pak Prabowo akan menjalankan ini. Ini menarik nih. Apa Anda tidak membaca bahwa rencana besar 80.000 itu bisa saja diterjemahkan nantinya seperti yang Pak Nurdin inginkan? Harapan saya seperti itu, dan saya yakin Pak Prabowo akan selalu pidato beliau mengatakan landasan hukum saya adalah pasal 33 ayat 1 dan 3. Kalau beliau sering mengatakan begitu, implementasinya harusnya begitu. Sehingga hilirisasi akan dilaksanakan beliau. Cita-citanya itu, ya, hilirisasi ini kalau dilaksanakan rakyat akan sejahtera, kemiskinan pasti akan bisa berkurang banyak. Kita identifikasi, apakah pembicaraan kita yang heroik ini itu telah ada tanda-tanda di kementerian yang teknis mengurus ini? Saya belum melihat. Kalau di Kementerian Koperasi, mohon maaf. Dengan saya mengatakan, tapi nanti ada RDP sebagai anggota Komisi 6 DPR RI, akan saya usulkan dan saya akan pertanyakan, dan saya akan gebrak ini. Gebrak dalam pemikiran, bukan gebrak meja. Gebrak dalam pemikiran itu. Bahwa ide, gagasan Pak Prabowo luar biasa. Ini karena menjalankan ekonomi konstitusi. Menterinya harus mampu menerjemahkan itu.
Mbak Dewi. Selain tadi kepercayaan juga betul harus ada ruang. Jadi koperasi itu di Indonesia tidak bisa maju karena ruang geraknya itu sempit. Contoh, ini ngejoke ya. Kalau di Korea itu yang namanya koperasi itu dikasih ruang sebagai part dari ekosistem bisnis. Jadi misalnya bicara tentang mobil, dia akan dijadikan salah satu unsur untuk memenuhi circle itu. Misalnya bikin skrupnya lah segala macam. Jadi ada porsi untuk koperasi. Di Indonesia apa Pak Nurdin? Di sini ada koperasi yang menaungi otomotif. Tapi koperasinya jadi apa? Untuk pemenuhan snack, nasi bungkus, aneh, beda, tidak sesuai dengan core bisnisnya. Harusnya ruang pada koperasi itu ikut pada koperasi itu menempel di mana seperti itu. Jangan sampai seperti Pak Nurdin bilang bahwa nanti ada misalnya pengusaha kelapa sawit, itunya hanya sekedar penonton. Tapi tolong dilibatkan. Oh, saya tahu bahwa mereka dilibatkan, tetapi asal aja dilibatkan. Yang penting perbankan tahu bahwa di situ ada petani inti rakyat dalam bentuk koperasi untuk pengucuran dana. Padahal sebetulnya itu tidak ada, alias hantu belau lah koperasinya, hanya sebagai pelengkap saja. Nah, jadi satu lagi sebetulnya kepercayaan, ruang dan komitmen pimpinan. Makanya kita di sini ingin sekali komitmen pimpinan di sini Presiden untuk terus menjaga dan mengawal supaya ini terus berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari awal. Seperti itu. Karena kalau tidak ada pimpinan, komitmen pimpinan ya kembali lagi operasi di sini hanya dikasih panggung kalau ternyata ada hajatan tertentu saja gitu. Saya mau akbar gini ya. Dan saya yakin bahwa insya Allah Pak Prabowo akan menerapkan itu dengan kebijakan. Dan kalau itu dilakukan, rakyat Indonesia akan sejahtera. Ya. Seluruh distribusi yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu akan oleh koperasi. Pupuk untuk petani, oke, beliau sudah menginstruksikan itu langsung. Dan itu mudah-mudahan koperasi Merah Putih ini. Kalau itu lakukan, kemudian pengadaan kapal beras juga oleh koperasi. LPG, gas oleh koperasi. Ya. Tidak berarti menghilangkan peran swasta, enggak. BUMN yang impor atau BUMN yang produksi, kemudian pengangkutan karena ini memerlukan dana besar oleh swasta, distribusi di bawah sampai ke bawah itu koperasi. Itu yang dimaksud alokasi ekonomi. Kalau itu semua akan maju bersama, sejahtera bersama. Dan ini kalau Pak Prabowo melakukan ini, itu menurut saya luar biasa ini. Pak Nurdin, tentu saja saya berbahagia mendengarkan rencana besar seperti ini. Kalau memang dilakukan kan gitu ya. Tapi kan coba, saya itu selalu mencoba untuk realistis Pak. Ya. Realitasnya negara ini puluhan tahun menyerahkan diri pada model ekonomi oligarkis. Tapi kalau Pak Prabowo beda. Iya tentu, kita tahu lah Pak Prabowo kan, dia pasti berani melakukannya. Ada yang terganggu belum apa-apa. Iya, tetapi sudah. Kan kita tahu lah. Tadi di forum ini barusan saja kami membahas tentang apa sih alasannya TNI harus menjaga kantor-kantor Kejari. Di kelompok awam itu Anda bisa nonton di tayangannya itu mengatakan ada apa sih? Ternyata ada di balik itu. Nah, saya kembali pada topik kita. Realitasnya berpuluh tahun bangsa ini diserahkan kepada oligarkis, Pak. Kita tidak perlu menyebut nama ya. Nah, saya bisa membayangkan bagaimana tantangannya kalau ternyata rencana militan ini bisa dilakukan. Pertanyaannya pada bagian ini menurut Pak Nurdin, karena Pak Nurdin juga orang politik. Seberapa besar risiko yang akan dihadapi? Menurut saya Pak Prabowo tidak bergeming. Kenapa? Beliau seorang patriot Pancasila. Ya, prajurit sejati, ya. Dia tidak akan bergeming dengan ancaman-ancaman itu. Sekalipun berisiko memang. Tapi rakyat akan pasti di belakangnya Pak Prabowo. Kalau itu dilakukan. Karena inilah yang selama ini koperasi tidak maju-maju. Dengan koperasi tidak maju, maka kemiskinan semakin tinggi, semakin banyak. Ya, ada sebuah penelitian ya yang mengatakan bahwa sebetulnya orang miskin di Indonesia itu kalau mengambil pendapatan dari negara-negara maju, kita kan sudah negara maju ya, negara maju, maka kemiskinan Indonesia 60%. Bukan seperti sekarang, 60%. Kalau mengambil pendapatan daripada negara maju, sementara kita sudah negara maju itu 60%. Nah, Pak Prabowo sudah punya tekad yang sangat kuat untuk menghilangkan kemiskinan, bukan mengurangi kemiskinan, menghilangkan kemiskinan. Dan ini caranya, ya. Tetapi harus diiringi, bukan hanya instruksi membentuk yang tadi. Kedua, jangan campur soal proses pembentukannya, serahkan sama rakyat yang membutuhkan, beri alokasi ekonomi. Ya contoh tadi, alokasi ekonomi misalnya minyak goreng, ya serahkan sama koperasi. Ya. Swasta, BUMN, produksi.
Atau swasta produksi, BUMN transportasi. Atau BUMN produksi, swasta transportasi. Distribusi oleh koperasi. Itu negeri ini akan maju, sejahtera itu Bu Akbar. Mbak Dewi, percaya bisa dilakukan ini? Karena saya melihatnya kekompakan itu belum dibuat. Jadi jangan dianggap masyarakat itu tiba-tiba langsung jadi bisa bersatu untuk membangun suatu keguyuban ini. Tadi disebut tentang gula. Saya baru mengkomentari tentang susu. Dulu susu ada kalimat dari mana? Dari perdagangan ya, Menteri Perdagangan. Ada kalimat harus membeli dari petani susu, peternak susu. Sekarang sudah dihilangkan kata harus. Keberpihakannya sudah mulai kelihatan. Dari mana? Terus gula. Ini saya kan unsensor, jadi saya boleh bicara dong. Oh boleh, kami jamin di sini. Inilah untungnya. Saya kan sebagai, saya nggak boleh bilang kalau saya sebagai notaris. Di situ bahwa gula ada larangan, rafinasi itu tidak boleh bikin PT ya untuk gula rafinasi. Kenapa? Karena begitu banyak alasan. Tiba-tiba ada orang berbondong-bondong mau bikin koperasi gula rafinasi. Saya bilang nggak boleh karena gula rafinasi itu tidak bisa untuk dibuat sebagai ini bisnis gitu. Terus dia bilang, ibu ini ada surat edarannya kalau dalam bentuk koperasi boleh. Oh oke lah, kita lihat ya kan bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya melindungi dan pro koperasi. Ternyata Pak, pada saat pembuatan koperasi, siapakah para pendirinya? Para pengusaha gula. Itu yang saya maksud. Jadi gitu, kan? ini hanya ganti sel, ganti cangkang. Itu kan dari tadi aku nanya itu sebenarnya gitu kan. Itu proses saja tidak sejati dirinya gitu. Ya, sekarang gini Bu Akbar, jaringan koperasi marketingnya itu sangat kuat sebetulnya. Contoh, ambil contoh induk koperasi pesantren. Itu pusat koperasi pesantren punya koperasi pesantren, anggotanya santri-santri. Ya. Ketika BUMN swasta mau konglomerat bekerja sama Inkopontren, ini santri mengatakan saya tidak mau minum kopi kalau kopinya tidak dari koperasi, maka tidak akan ada swasta yang bisa langsung kepada berhadapan dengan kekuatan komunal ini ya. Jadi ini sebenarnya negara tinggal mengatur yang saya maksud alokasi ekonomi. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional yang kita tidak punya. Sementara di pasal 4 itu, dibukai tadi, itu jelas mengatakan bahwa prinsip ekonomi kita itu adalah, itu yang perekonomian dia berasal atas demokrasi ekonomi. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya. Ya kan, di sini kan prinsipnya efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, berkelanjutan, bukan orang seorang Bu Akbar. Jadi negara ini harus menghadirkan undang-undang, peraturan menteri dan sebagainya yang menghadirkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang per orang. Yang sekarang ini yang Bu Akbar mengatakan tadi oligarki, yaitu karena negara tidak hadir menciptakan peraturan yang menghadirkan kebersamaan. Bahkan dalam diskusi-diskusi kecil seperti ini pun kita selalu mendapatkan bahwa ternyata memang negara abai pada banyak hal ya. Iya. Sedih sekali kita Di ini. buku saya itu ada satu tamparan. Tentu saja Anda boleh mengatakan itu. Iya, Gitu. ada satu tamparan keras. Iya. Kenapa koperasi akhirnya beralih ke Undang-Undang P2SK? Karena ada yang lupa bahwa pengawasan koperasi ada dari tahun 95. Ini yang ini. Ini yang yang merugikan 25 triliun masyarakat, bukan anggota. Karena apa? Seharusnya kan merugikan anggota. Karena di sini kok SP-nya tidak memberikan kepada anggota tapi kepada masyarakat. Jadi dibilangnya bank gelap. Nah, lupa Pak kalau ada PP 995 untuk mengawasi koperasi. Koperasi diawasi oleh menteri. Menteri mengawasi koperasi. Sekarang Bung Akbar datang ke Kementerian Koperasi, apakah ada loket pemeriksa pengawasannya? Juga tidak ada sistemnya. Waktu itu pernah dibuat di Undang-Undang 17 akan dibuat, tapi kan kemudian dibatalkan. Terakhir, ya kita kembali ke karakternya Bu. Belum sudah ada pihak ini yang terpaksa menderita karena tudingan bahwa ini gerakan politik. Terutama sekali teman-teman kita di Gerindra dituding bahwa ini untuk kekuatan politik gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana harus menyikapi situasi ini. Ini adalah ujung dari diskusi kita. Wajar nggak sih tudingan seperti itu Pak Nurdin? Iya,
Ya namanya sekarang era demokratisasi, keterbukaan, transparansi, orang berpendapat boleh saja. Tapi kalau saya tidak melihat itu karena saya adalah pemikir, maaf, penggiat dan pelaku koperasi ya. Kalau saya lihat ini kesadaran Pak Prabowo terhadap ekonomi konstitusi itu yang saya lihat. Dan beliau tegas ya, yang saya ulangi lagi bahwa beliau mengatakan Asta Cita dilaksanakan dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang 45. Ketika bicara Undang-Undang 45, beliau mengatakan pasal 33. Nah, pasal 31, 2 dan 3 itu. Nah, sebetulnya juga memang Bung Akbar selama ini ada juga kehilapan ya daripada orang-orang koperasi termasuk saya. Kita cara memandang koperasi itu hanya dari satu sisi, koperasi sebagai sebuah bentuk. Yaitu koperasi pinjam, koperasi ini itu bentuk gitu. Di luar negeri itu tidak bernama koperasi, tapi dia koperasi. Nah, harusnya koperasi di Indonesia berdasarkan ekonomi berdasarkan pasal 33 ayat 1 ya, harusnya koperasi dipandang dalam dua hal, yaitu koperasi sebagai sebuah bentuk dan koperasi sebagai sebuah nilai. Misalnya gini, saya swasta itu, tapi pengelolaan perusahaan saya adalah prinsip kebersamaan. Saya punya modal 100 miliar, Bung Akbar pemegang saham 1 miliar sama. Tapi saya mendapatkan banyak karena saya punya modal 100 miliar. Tapi menentukan perusahaan suara kita sama. Itu adalah koperasi sebagai sebuah nilai. Itu yang berlaku di luar negeri. Itu koperasi Geno di Jepang, koperasi pertanian di Korea Selatan, ya, koperasi perikanan di Denmark, ya, koperasi listrik di Amerika. Itu sebenarnya tidak bernama koperasi, tapi dia dikelola secara koperasi itu. Oke. Ya. Artinya tidak bisa kita halangi orang berpikir seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, Inong Hyop ini saya pernah koperasi pertanian ini itu terbesar nomor 2 di dunia itu. Di Korea ya? Di Korea. Ini koperasi pertanian ini nomor 2 di dunia ini koperasi ini. Itu dia punya aset, dia punya ini. Semua itu mengalahkan konglomerat di Indonesia. Ini koperasi ini. Oh ya. Nah, ya, tapi itu tidak bernama tidak ada undang-undang koperasi entah itu. Iya. Mbak Dewi, terakhir juga. Itu tadi saya katakan bahwa banyak orang menghubungkannya dengan politik. Saya nggak ngerti bagaimana harus menyikapi seperti ini. Tetapi menurut saya mungkin lebih baik kita fokus pada bagaimana tujuan awal dari koperasi itu sendiri ya. Ya tidak salah juga karena sudah 75 tahun koperasi di Indonesia ya. Seperti ini pembentukannya. Jadi sebagai suatu charity, pemerintah berusaha untuk menampilkan sebagai negara kesejahteraan dengan kepanjangan tangan melalui koperasi seperti itu. Nah, ini waktunya kita berubah, waktunya kita bangun. Hanya saja perlu ada komitmen pimpinan dan pengawasan. Nanti Bapak juga tanya ya, pengawasannya seperti apa? Karena jangan sampai kita melihat ini sebagai suatu gerakan komunal yang akan nanti menciptakan militansi warga negara Indonesia untuk sejahtera bersama. Tapi di satu sisi ini dilihat sebagai bancakan gitu. Nah, itu dia. Janganlah. Sayang kan kalau sampai kita terjebak pada perdebatan yang semakin jauh dari substansi ya. Betul. Pak Nurdin, makasih. Bu Dewi, terima kasih. Kami memilih untuk membahas hal-hal yang tidak populer seperti ini. Tapi siapa lagi? Kita terlanjur membiasakan diri membahas soal-soal politik yang kadang-kadang ini benar nggak sih? Saya boleh titip? Oh silakan. Jadi supaya Pak Prabowo sering mengatakan begini, persatuan jauh lebih penting segalanya. Perbedaan boleh terjadi, tapi jangan sampai mengganggu persatuan. Nah, minta Pak Prabowo selesaikan soal Dewan Koperasi Indonesia. Saya juga boleh titip dong. Titipnya adalah masyarakat Indonesia sudah lebih jauh tidak mengenal koperasi. Makanya literasi koperasi harus mulai dibunyikan lagi dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi supaya akhirnya melihat orang melihat koperasi tidak menjadi bentuk asing gitu, tetapi sesuatu yang sifatnya ada pada diri kita. Semua perintah ini pasti kami lakukan. Terima kasih. Itulah kenapa kami mengangkatnya gitu ya. Pak Nurdin, makasih ya Ibu Dewi ya sekali lagi. Pemirsa, kalau Anda seorang pencinta sepak bola, maka Anda perlu memikirkan ini, menghubungkan dengan diskusi kami. Tahukah Anda kalau Barcelona itu yang baru saja mengalahkan Real Madrid 4-3 kemarin malam, ketika kita ngambil gambar ini adalah koperasi. Dan masih banyak yang lain. Saya ingin mengunci pembicaraan kita dengan mengatakan gini. Mungkin ini saatnya barangkali kita tidak berpura-pura. Selalu menyebut sebagai bangsa yang ewu pakewu, bertumbuh dari bawah, saling memahami, yang sebenarnya itu adalah jiwa koperasi. Mari kita berikan dukungan barangkali. Jarang-jarang loh di forum seperti ini saya meminta dukungan kita semuanya pada sebuah program karena pemerintah. Karena ini gerakan bersama ya. Gerakan bersama. Saya adalah bagian dari masyarakat desa yang pernah menikmati itu. Pada beberapa hal saya ikut
apa itu namanya padi dulu itu, mengeringkan padi. Ketika saya masih kecil dulu, memori masa kecil yang menyenangkan. Tapi lebih daripada itu, mari kita mengambil peran sama-sama demi bangsa ini. Itulah gunanya kita bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.